Itu ngaruh juga nggak sih kalau misalnya didatangin jin gitu? Biasanya ada perkutut yang diambil dari tempat-tempat keramat. Kayak Obito berarti ya. Iya, Iya. mirip-mirip Naruto. Iya, Naruto. Naruto emang. Itu pakan ini buat mancing. Kroto. Kalau tahu abangnya Son Goku. Iya, Kakaroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat terapung. Balik lagi di Travel Kampung. Dan sekarang gua lagi ada di Kedaung. Tepatnya di rumah temen gue. Sekarang gua mau ngapain? Gua mau ngobrol tentang burung. Burung apa nih? Burung, katanya burung ini memiliki apa nih, mitos-mitos. Iya, hidup dengan segala mitos. Iya, burung ini penuh dengan misteri. Eh, Bahkan zaman era kerajaan dulu ya kan. iya, Terus tahu itu, men. gua baru tempe itu. Ya, makanya itu. Ngopi dulu lah. Iya, Udah ngopi seduh lah. kopi udah tadi lo. Ngopi santai aja. Tuh. Ini kue apa bantal? Iya, kue bantal. Iya. Berarti serakah dia. Jadi kue juga jadi bantal juga. Ini kue bantal, ini kue guling. Tuh. Banyak tadi gua beli. Swiss. Swiss punya dong. Oh iyalah. Swiss deket Kanada. Ngopi-ngopi. Jadi kali ini gue mau ngomongin tentang burung perkutut. Jadi banyak rumor itu tentang burung perkutut adalah dia itu bisa membawakan sial, beruntungan gitu. iya, dan juga bisa membawakan hoki kepada pemiliknya. Ya, kita jadi mau ngobrol-ngobrol aja lah ya tentang burung. Yo, Iya. Menurut tuh kalau di zaman sekarang itu burung perkutut itu masih eksis nggak sih? Kayak nggak kayak zaman dulu gitu? masih eksis banget ya. Maksudnya apa ya? Orang-orang kicau mania lah disebutnya ya. Oh, itu sebutan orang-orang yang Suka akan bunyi burung Burung. gitu. Piaraan burung di rumah. Kalau burung dara kan nggak dicari bunyinya. iya. Nggak indah Nggak juga enak ya. dikandangin ya kan bunyi burung dara. Jadi walaupun ada murai, ada cicak ijo, ada cicak jenggot, cungko, wambi, burung-burung. Di sana Iya, dan yang ratusan lainnya ya. jenis lah ya, ratusan jenis yang ada di Indonesia. Tetap eksistensi perkutut ini unik sendiri. Beda. Iya, karena dia tetap bisa bertahan gitu. Mau semodern apa itu zaman ya. Ya maksudnya kan ada momen-momen ngehits gitu, burung-burung yang ngehits. Iya. Murai, kalau lu tahu murai itu ya harganya sampai MM-an. Oh, iya. Oh, itu Yang iya tuh. isinya ya kan, suaranya kan, suara-suara itu macam-macam. Itu sampai ada ini ya, tuh burung murai itu mau dipajakin pemerintah ya. Itu hebat Iya. kan, mulai dipajakin pemerintah. Jadi tahu nggak, sobat Rabung, murai itu beberapa lalu itu berapa Isu belakang ya, oh, isunya. iya. Apa sudah ada pihak terkait dari pemerintah yang pembuka bicara itu? Mungkin kalau kita ngomong sama yang main burung murai, kita tahu informasi itu. Oh iya. Jadi pemerintah itu mau mengadakan namanya pajak kepada burung murai. Dan itu banyak penolakan sih kalau dari kata teman-teman gua. Kalau masa ya burung aja bisa dipajakin kan lucu jadinya. Iya, padahal ada pengelolaan lain kan yang lebih bisa gitu. Dan jangan ntar kalau ada apa namanya lidah buaya yang viral. Nah, itu Wah. ya kan. Pohon pandan di Pohon depan pandan. rumah. Itu kalau dipajakin juga ribet. Repot juga ya. Lu punya pohon pandan 2 pot, satu pohon pandan kena pajak ke pemerintah itu misalkan 20.000. Satu Lumayan. satu helai. Satu pohon pandan, satu pot pohon pandan dikenain 20.000 kalau lu punya depan rumah. Padahal pohon pandan kalau selatar punyanya. Ngerti selatar, Bang? Iya. Satu halaman. Pohon pandan kan kalau nanamnya di tanah, waduh. Balik lagi ke perkutut. Tapi pernah tahu siapa yang miara perkutut, tetangga atau siapa gitu, saudara? Maksudnya ngelihat Burung perkutut? perkutut gitu, iya maksudnya
Gue pertama kali lihat perkutut itu tahun 96, 95, 96, 97. Baru tahu itu namanya burung perkutut. Oh, apa kesan pertama dulu? Itu gue tahu dari seorang yang bernama Karyo. Jut. Cah. Cah. Jut. Dulu. Jut. Itu legend. Jadi gue baru tahu burung perkutut itu pas Karyo yang nunjukin itu burung perkutut dengan judul Mas Karyo. Oh, Mas Karyo. Oh, iya, Mas iya. Karyo. Ya, jadi gue tahu burung perkutut itu dari film tuh, kayak film apa sih sebutannya itu? Sidul ya. Film Sidul. Iya. Itu Badut dan Bejo ya. Yang Iya, yang iya, kabur iya, terus Bapak. dicari-cari. Ya itu makanya itu juga bang, menurut gue itu yang menginspirasi gue bisa melihara burung perkutut. Ya karena apa ya, dia seperti kehilangan harta, dirampok gitu, burung Iya. hilang. Kan burung bisa dibeli, itu simpel itu, cuma memang Burung kabur kan bisa beli lagi ya. iya. Heeh. Tapi nggak kayak gitu hitungannya kan, karena dia yakin burung itu memang yang harus dipelihara. Zaman itu ya, dia sudah mengenal apa ya, merawat kebahagiaannya ya. Iya. Merawat kebahagiaannya dengan cara ya memelihara perkutut itu. Iya, karena burung perkutut itu diyakini pada zaman kerajaan dulu ya. Majapahit. Oh, iya, dari Majapahit berarti. Iya. Jauh banget berarti ya. Iya, bahkan jadi burung elit. Murah itu nggak tahu ya tercatat dalam literatur atau tidak gitu. Dipiara raja-raja. Kalau perkutut jelas saat di momen kerajaan itu dia dipiara oleh pihak kerajaan. Oh. Jadi iya. dia masuk jajaran burung elit Iya. pada zamannya. Iya. Dan kemudian hari bebas dipiara oleh rakyat juga boleh. Makanya sebelum Murai itu keren, perkutut udah jauh lebih keren. Iya. Berarti dia udah Elitis sekali dia. udah legend lah ya. Iya. Jadi kalau lu bukan masih ponakannya raja, Iya. siapa, lu nggak bisa melihara perkutut. Berarti zaman dulu kalau melihara perkutut itu Iya, lebih murai. Lebih burung murai, lebih yang mahal sekarang. Iya. Jadi kalau burung perkutut itu dia apa namanya? Di maksudnya dimitoskan apa dipercayai sih? Iya sih, maksudnya dia hidup bersama apa sih, filosofi lah ya, sebuah pemikiran yang memang berangkat dari nasihat kearifan orang-orang terdahulu dibanding kita, yang hidupnya sudah bisa sefrekuensi sama alam semesta. Jadi perkutut itu orang terdahulu itu merawatnya dengan maksud bersinergi dengan alam semesta. Dia bagian dari alam semesta itu. Oh iya, saling berkesinambungan. Nah iya, dia berhubungan secara batin lah. Jadi perkutut memang iya, bukan sekedar burung hias, dia besar sejarahnya. Iya, dengan nama besarnya burung perkutut itu. Jadi dalam Sobat Terapung, jadi perkutut itu memiliki apa namanya? Katurangan. Katurangan apa tuh? Ciri khusus. Dia punya sifat bawaan alam lah, energi alam. Ada energi alam yang mengikut sertakan dia. Katanya ini ya, maksudnya kalau dari mitos-mitos itu ya, burung perkutut itu bisa membawakan sial kepada pemiliknya. Iya. Itu ciri-ciri yang seperti itu tuh kira-kira yang kayak gimana gitu? Apa kan pasti kan? Oh ada, dia kayak kelabang kapipit, kalau tidak salah ingat ya, sama buntel mait. Itu ada ciri khususnya di sayap. Ketika sayapnya direnggangkan, entah yang kanan atau di kiri, dia terselip di sela sayap pertama atau di ujung terakhir sayap putih. Itu disarankan untuk tidak dipelihara, dia lebih baik dirilis. Kalau sekarang dilepas liarkan saja. Jalan bebas. Ya, itu berangkat dari kearifan pemikiran orang-orang terdahulu kita. Jadi ada saat ini yang kita tidak bisa capai untuk
mungkin seperti di luar logika ya. Kenapa itu bisa dikaitkan sebagai nasihat, petua? Karena peradaban yang zaman dulu kita tidak bisa akses keilmuannya. Itu ada gap di situ kan. Bahwa orang-orang terdahulu arif bijaksana sekali tentang merawat alam semesta itu. Bagaimana dia bertumbuh dengan energi itu. Iya, Sobat Terapung. Jadi kalau Sobat Terapung melihara burung perkutut itu, jadi burung perkutut itu memiliki dua ciri khusus, ya kan? Yang tidak boleh yang tidak boleh Banyak dipelihara dan yang bagus untuk dipelihara. Jadi kalau yang tidak boleh dipelihara itu mitosnya itu bagi pemiliknya tadi ya sial, ya aura jelek, sial mulu, terus sakit-sakitan juga gak sih? Iya, sakit-sakitan salah satunya. Itu ngaruh juga gak sih kalau misalnya didatangin jin gitu? Ada beberapa memang dia seperti ada kodam kayak pusaka gitu. Ada cerita-cerita yang seperti itu. Biasanya ada perkutut yang diambil dari tempat-tempat keramat, makam misalkan makam. Jadi perkutut itu tidur kalau di alam liar itu di pohon-pohon yang area makam biasanya. Kan perkutut ada yang diternak, ada yang diambil dari alam. Dari alam. Nah, kalau yang itu biasanya memang ada kejadian-kejadian hal ganjil kayak gitu. Itu terlepas dari kepercayaan masing-masing ya. Tapi yang di itu gua lihat di video gitu, orang nyai perkutut itu di makam malam-malam. Iya, memang dia suka banyak ya di makam ya. Dia suka tidur di makam. Itu yang unik dari si perkutut sendiri itu. Kenapa dia suka tidur di tempat-tempat angker lah kalau kita bilang ya kan. Kalau zaman sekarang kalau lihat ada burung hobinya tidur di pelataran makam kan, atau di pohon-pohonan makam kan, wah orang sugesti udah, ini bukan burung ya. Iya, kan? bukan burung. Ini bukan burung nih. Bukan burung biasa. Bukan burung biasa. Ini kayaknya jelmaan apa kan? BBB. Bukan burung biasa. Nah. Dan juga ada yang mengatakan bahwa burung perkutut kalau yang bagus itu dapat mendatangkan hoki keberuntungan kata dia, mudah rezeki tuh, jadi menolak bala kalau bagi yang sudah filosofi tentang burung perkutut itu. Iya, memahami lah secara falsafah itu filosofinya, pemikiran berangkat. Tapi intinya sih kalau apapun ya kalau lu coba rawat sepenuh hati, tulus, iya, sederhana aja, kita akan dapat impactnya balik ke diri kita adalah ketika dia bunyi, itu adalah kebahagiaan yang bisa kita peroleh karena berhasil kita merawat dia dengan baik gitu. Karena ada juga anggapan atau stigma yang berkembang di masyarakat umumnya. Dia berbunyi perkutut ini kalau dia tidak dirawat dengan benar dan dia tidak berkenan dengan cara perawatannya. Misalkan kasih makan, dijemur, ya treatment merawat burung lah gitu, kandangnya dibersihin. Nah, bisa juga dites ketika memang dia sudah tidak bunyi di orang ini, mungkin karena salah perawatan, coba dioper ke orang yang lebih teliti merawat, itu akan jadi bunyi. Berbalik kayak gitu kan. Keikhlasan yang melihara sama keikhlasan yang dipelihara. Ya, itu berkaitan yang kayak gitu. Itu ngaruh juga nggak sih kalau misalkan, karena kan burung tuh bersuara di tengah malam nih, entah di jam 12 malam. Oh iya. Jam 2 pagi kadang-kadang ada tuh burung yang begitu tuh. Iya, sugestinya memang. Ngaruh nggak tuh burung perkutut juga begitu juga? Ada yang kayak gitu, ada yang setiap waktu dia bunyi. Ada yang pagi menjelang matahari terbit itu dia bunyi. Ada yang sore matahari terbenam. Iya, dia bisa setiap waktu sebenarnya bunyi. Kalau terdahulu memang disangsikan juga ketika memang tengah malam berbunyi, dia ada batas-batas waktu yang harusnya dia tidak berbunyi, tidak lazim untuk berbunyi, dan itu disarankan untuk tidak dipelihara juga. Tapi kayaknya kesini itu pudar. Makin zaman makin modern kesini. Kemungkinan simpel saja, ketika memang dia bisa menikmati suara burung perkutut itu selesai, dia akan rawat dengan sepenuh hati.
dan mungkin penontonnya tidak bisa diakses ya. Maksudnya ada gap untuk kita benar-benar tahu, karena akan dibenturkan oleh mitos-mitos lagi tentang mitos yang hidup bersama burung perkutut dari zaman kerajaan itu. Iya, jadi kalau sobat terapung mencari literasi tentang perkutut itu banyak memang mitos-mitos yang berkembang dari zaman kerajaan dulu ya. Sampai mungkin sampai sekarang. Coba tanya Pak Dejarwo. Saya punya kenalan namanya Bang Iwan. Bang Iwan ini adalah orang yang suka menjebak burung perkutut dengan jaring. Banyak cerita menarik. Dibakan burung lah ya. Iya, dia pasti datang pagi jam segini tuh. Dia akan menjebak di kebun gitu ya kan, di tanah yang agak lapang lah gitu, yang tempat perkutut habitatnya masih turun ke tanah. Iya, jauh dari keramaian orang kali ya. Iya. Dia bercerita bahwa memang perkutut ini dia saksikan sendiri ada kejadian unik. Ketika dia sudah jebak, dia akan pasang jaring ukuran berapa meter gitu ya dari tanah, dijirin pakai kayu. Panjang lebar ngebentang gitu. Dia akan ngatur jarak untuk mantau jaring itu. Dia akan disemak. Ketika burung yang terbang diusir dari sebelah sana, dari koloninya, digurah atau di apa sih? Iya, pokoknya diusir lah gitu. Gurah tenggorokan digurah. Iya, digusah ya. Bahasa Jerman gusah. Gusah ya. Kalau bahasa ini apa namanya? Prokem. Bukan bahasa Prokem. Bahasa apa? Iya, bahasa Jermannya gufah. Kalau bahasa Belandanya gusah. Ya, itu tipis-tipis itu. Hampir mirip sih ya. Akhirnya terjadilah, dia lagi pantau, terbanglah burung itu ke jaring itu. Dak, dilihat ciri-ciri fisik perkutut pasti sangat dikenalin, karena memang yang dicari untuk jebak perkutut itu hasil yang sangat dinantikan dari yang tadi Bang Iwan tadi. Wah, perkutut tuh kena tuh, lari lah, jaraknya dia muterin dulu. Jadi dia nggak langsung lari lurus gitu, dia muterin dulu areanya gitu. Agak muter. Ya lihatlah di jaring itu. Jaring itu jelas goyang. Kalau burung nabrak terbang itu goyang. Kalau jatuh burung ada di bawah dan dia nggak bakal bisa lepas. Iya, maksudnya dia akan ke jerat tali itu. Terus permasalahannya tidak ada burung sama sekali, satupun. Padahal jelas sekali di situ perkutut nabrak. Ke depan dia lolos nggak mungkin, jatuh di bawah juga nggak ada. Nah, itu hal unik. Bisa hilang gitu ya? Ya iya, dia bisa tembus atau gimana nggak ngerti juga. Tapi itu pelakunya sendiri yang bercerita. Bersaksi gitu. Lah ya. Bersaksi kenyaksian dia. Berarti kayak Obito berarti ya? Iya, mirip-mirip Naruto. Iya, Naruto emang. Itu pakan ini buat mancing. Kroto. Kroto abangnya Son Goku. Iya, Kakaroto. Iya. Itu hal kalau menurut dia mungkin hal mistis kali ya, yang ditemuin tuh ya. Dan dia juga selain itu dia memelihara beberapa perkutut. Dia pun mengalami hal-hal yang seperti suasana tidak nyaman. Akhirnya perkutut itu dioper alih. Iya, maksudnya dipelihara sama orang lain. Banyak sih kalau misalkan abang mau temuin orang-orang yang lebih expert gitu ya, maksudnya pengalaman dalam bidang itu akan banyak lebih kompleksitas penjelasannya. Cuma sederhananya ketika murai itu suaranya memelihara burung murai suaranya akan merdu. Memelihara perkutut juga tetap sama merdunya. Sebenarnya tinggal cara itunya. Nikmatinya aja kicaunya itu. Gue juga pernah tuh ngeliat dari video orang, mungkin lo kenal ya. Dia sebutannya apa namanya? Kayak bapak perkutut gitu ya. Oh iya. Siapa sih itu namanya? Aduh, namanya siapa? Pak Agus atau apa siapa itu? Iya, Persatuan Perkutut itu dia. Jadi gue nonton video itu, perkutut itu datang ke rumah dia dengan sukarela. Nggak lama kemudian, beberapa hari dia main di latarnya. Iya. Beberapa hari main di latarnya, terus sampai nginep di latar halaman rumahnya. Itu burung. Akhirnya suatu waktu masuk ke itu ya, ke kamar, salah satu kamar yang ada
dia akhirnya nemplok di benda lemari yang tempat menyimpan benda pusaka itu kan. Iya. Iya. Kayak dia suka sama pusaka ya. Iya. Oh, gitu ada kan? ada juga kayak gitu, jodoh dari pusaka tertentu.